Perbuatan an-najas ini adalah memuji barang dagangan secara bohong agar orang lain menyukainya dan membelinya. Jadi ada orang yang disuruh memuji-muji barang itu, tetapi secara bohong, mengatakan di depan ada orang yang mau beli, dia mengatakan, wah barang ini bagus sekali ini mestinya mahal ini, harganya ini wah lengkap dan sebagainya, padahal sebenarnya tidak. Dan dia nggak mau beli, dia cuma muji-muji barang saja, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, kualitas yang sebenarnya. Tujuannya agar orang yang mendengar dia memuji-muji barang itu membeli barang tersebut. Akhirnya setelah dibeli, apa yang terjadi? Nggak sesuai dengan yang diomongkan oleh orang tersebut, karena orang tersebut memang temannya dari penjual ditugaskan untuk memuji-muji barang itu dalam rangka menipu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih membahas tentang beberapa jenis jual beli yang diharamkan. Mari kita ikhlaskan niat kita memulai pelajaran kita, pengajian kita pada pagi hari ini lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yahrumu wa ayyashtariya ta'ama waqtal ghala'i wal hajati liyahbisahu wa yabi'ahu bi aghla wa ayyazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu wa ayyashtariyalan haram yen tuku sapa wong at'ama ing panganan waqtal ghalai ing dalem wektu larang wal hajati lan butuh liyahbisahu krana nahan sapa wong ing ta'am wa yabi'ahu lan ngedol sapa wong ing ta'am bi aghla kelawan rega kang luwih larang wa ayyazida lan ento nambah sapa wong fi sil'atin ing dalem regane barang dagangan liyaghurra supaya nipu utawa supaya nipu sapa wong ghairahu ing liyane wong wa ayyu farriqalan yanta misah sapa wong bainal jariyati ing dalem antarane budak wadon wa waladiha lan anake jariyah qabla tamyizi ing dalem sadurunge tamyiz wa ayyaghusya lan yanta nipu utawa khianat sapa wong yanta nipu sapa wong au yakhuna utawa khianat sapa wong fil kaili ing dalem takran wal wazni lan timbangan wa dzar'i lan ukuran zira wal addi lan ukuran hitungan au yakdziba utawa ngapusi sapa wong. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara jual beli yang diharamkan adalah membeli makanan di waktu harga mahal dan dibutuhkan untuk ditahan dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini biasanya perbuatan seperti ini disebut dengan ihtikar atau menimbun bahan makanan
menimbun bahan makanan pokok itu hukumnya adalah diharamkan. Kapan ketomnya itu kapan? Yang pertama di sini dalam pembahasan terkait dengan masalah menimbun. Tidak seluruh menimbun itu tetapi diharamkan dengan ketentuan. Seperti yang istilah setelah kita sampaikan kata jadi dikatakan wa ayashtari'an. Berarti menimbun yang diharamkan di sini adalah menimbun bahan makanan pokok, bukan yang lainnya. Bahan makanan pokok berarti kalau di sini ya beras, jagung misalnya, itu bahan makanan pokok. Atau misalnya kurma, anggur itu termasuk bahan makanan pokok. Atau gandum misalnya, itu bahan makanan pokok. Jadi kalau yang ditimbun itu bukan bahan makanan pokok, misalnya menimbun apa? Misalnya menimbun minyak atau menimbun yang lainnya, maka ini tidak tergolong sebagai jual beli yang diharamkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, ketentuan yang pertama, yaitu yang ditimbun adalah berupa bahan makanan pokok, bukan selainnya. Karena bahan makanan pokok ini langsung terkait dengan kehidupan manusia. Kalau bahan-bahan yang lain, misalnya pakaian atau yang lainnya, itu tidak langsung terhubung dengan kehidupan manusia secara adat, secara kebiasaan. Biasanya orang itu kalau nggak makan kan mati. Kalau tidak ada bahan makanan pokok, dia akan mati. Minimal kalau dia kemudian tidak mendapatkan bahan makanan pokok sehingga apa yang tentunya itu kesehatannya tidak akan terjaga baik. Nah, karena itulah maka menimbun bahan makanan pokok itu yang diharamkan, bukan yang lainnya. Ketentuan yang pertama. Yang kedua adalah jika memiliki waktu harga mahal. Ini apa? Fi waktu ghala. Jadi harga itu sangat mahal karena dia berduit, hanya uangnya. Kemudian di harga mahal itu dia beli sebanyak-banyaknya sehingga semakin mahal dan nggak ada barang di pasar. Nah, itu yang haram. Tapi kalau misalnya belinya di waktu murah, kemudian ditimbun agar nanti dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal, itu tidak salah. Misalnya orang sedang longgar, misalnya beras lagi murah, kemudian dia beli yang banyak untuk disimpan. Nah, begitu nanti harga mahal, kemudian dia jual, itu tidak masalah. Yang seperti itu tidak masalah. Kalinya itu di waktu harga beras murah, bukan di waktu harga beras mahal. Jadi yang diharamkan, misalnya sekarang ini posisinya beras sangat mahal, orang itu kesulitan untuk membeli, tapi punya uang banyak. Sekalian dia timbun, dia beli semua beras-beras itu, sehingga beras ini tidak ada di pasaran, harganya pun akan semakin tinggi. Masyarakat secara umum sudah kesulitan untuk membeli, meskipun harga, misalnya beras itu ada di pasaran, masyarakat secara umum sudah kesulitan untuk membeli karena harganya. Nah, kemudian ini dihilangkan dari pasaran, kemudian dikeluarkan harga yang lebih mahal, dan menyusahkan masyarakat secara umum. Dia sudah jatuh ketimpa tangga sekalian. Sudah harganya mahal,
lebih mahal lagi gara-gara ada seseorang yang sengaja menimbun bahan makanan pokok tersebut. Jadi ini ketentuan yang kedua. Jadi menimbun yang diharamkan, yang pertama ketentuannya yang ditimbun itu adalah berupa bahan pokok. Kemudian yang kedua, baru dibeli ditimbun waktu harga barang makan pokok itu sedang dibutuhkan, sehingga dia bisa menjualnya harga lebih mahal lagi. Sudah mahal, tambah mahal lagi karena barangnya mahal di pasaran, semuanya sudah dia timbun di rumah. Kedua yang ketiga, menimbun yang diharamkan itu adalah jika dia membeli barang itu untuk ditimbun, ditahan dan dijual lagi kepada orang lain. Jadi dia beli di waktu harga tinggi, dia beli seluruh barang yang ada di pasaran, itu tujuannya untuk bisa dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Itu yang diharamkan. Tetapi kalau nggak seperti itu, dia membelinya untuk diri sendiri atau untuk keluarganya. Misalnya ini lagi mahal ini, langsung dia beli yang banyak untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, bukan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, tapi untuk mengamankan kebutuhan dirinya dan keluarganya sendiri. Maka yang seperti ini juga tidak termasuk diharamkan. Nah, kalau yang seperti ini kan tentu dalam batas yang wajar. Kalau hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tidak dalam batas melampaui batas sehingga kemudian menghilangkan barang tersebut, bahan makanan pokok tersebut dari pasaran secara luas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketentuan yang berikutnya adalah menimbun yang diharamkan jika dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi jika seseorang ini, wah ini kasihan ini orang-orang ini lagi mahal, nanti kalau ada orang yang menimbun selain saya, nanti akan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga masyarakat semakin berat. Maka saya sebagai orang kaya, udah saya beli aja semuanya. Saya beli semua yang ada di pasar itu, kemudian tujuannya saya jual dengan harga yang lebih murah. Karena tujuan saya adalah membantu masyarakat. Nah, sekarang sudah misalnya harganya sekian, nanti saya timbun dulu, saya beli, kemudian saya jual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih murah. Kalau seperti ini tidak diharamkan. Yang diharamkan itu apabila dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah tinggi, yang sudah mahal ditambah lagi lebih mahal, dia istilahnya itu mencari keuntungan di tengah-tengah kesusahan masyarakat. Jadi dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya di tengah-tengah masyarakat ini lagi kesusahan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi inilah menimbun yang diharamkan. Ketentuannya apa? Yang pertama, yang ditimbun itu adalah bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua, dibeli di waktu mahal, bukan di waktu sedang murah-murahnya barang. Kalau di waktu murah, udah daripada murah saya timbun saja. Nanti kalau mahal baru saya jual, tidak masalah kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ditahan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain. Ketentuan yang keempat, dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi jika dijual dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah, maka tidak diharamkan. Itulah ketentuan daripada keharaman
menimbun barang, membeli sesuatu untuk, yaitu dengan ketentuan. Sekian orang bahan-bahan keperluan masyarakat lain seperti minyak, seperti bensin dan sebagainya. Tetapi dalam penjelasan kitab-kitab syara itu tidak demikian. Yang dimaksud di sini adalah yang ditimbun berupa bahan pokok yang memang dibutuhkan atau terkait dengan kehidupan manusia secara langsung. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa ayyazida fi sil'atin liyaghura ghairahu. Haram menaikkan harga barang yang dijual untuk mengelabui selainnya. Jadi dia menaikkan harga barang yang dia jual tujuannya untuk mengelabui orang lain. Perbuatan seperti ini namanya an-najas. An-najas hukumnya haram. Jadi dia menaikkan harga barang itu bukan untuk dibeli, tetapi agar orang lain itu tertarik dan membelinya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para penjual. Jadi sengaja dia punya bala tentara teman-temannya itu sengaja suruh datang. Rame-rame datang seakan-akan toko dia rame, sehingga orang melihat dari luar saja sudah wah rame toko itu. Kemudian ternyata di dalam itu orangnya memang sudah kong kali kong, sudah ada perjanjian. Nanti kamu tawar dengan harga sekian. Kemudian orang itu pura-pura menawar, oh ini harganya sekian ya, dengan harga yang mahal. Sehingga kemudian ada orang datang ke situ, kemudian dia tertarik, oh harganya mahal. Terus kemudian orang itu bilang misalnya, kalau untuk kamu harganya sekian saja. Posisi sudah dinaikkan oleh teman-temannya itu bukan untuk dia beli, tetapi untuk menipu orang lain. Untuk menipu orang lain agar dia mau dengan harga itu, padahal harganya sebenarnya jauh di bawah itu. Tetapi karena dia melihat, wah orang-orang belinya sekian, padahal hanya pura-pura saja mereka kayaknya mau beli tetapi sebenarnya tidak beli. Dia hanya menunjukkan, saya berani harga sekian, ini barangnya bagus misalnya. Kemudian orang ini pun, wah iya ya, dia pun beli, ternyata setelah sampai rumah barangnya rusak. Karena apa? Karena barangnya sebenarnya barang murah, tetapi karena ada penipuan kong kali kong dengan beberapa orang, sehingga seakan-akan barang itu adalah barang mahal. Setelah dibeli mahal, ternyata sebenarnya barang itu barang yang sangat murah. Jam tangan harganya cuma 15.000, tetapi sampai di atas 100.000. Gara-gara apa? Gara-gara seperti itu. Dan ini banyak terjadi, terutama di kota-kota, misalnya di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan itu sering terjadi seperti itu. Kalau di toko yang terlihat ramai, orang kan tertarik. Itu apa itu? Jual apa itu? Barangnya mestinya bagus. Ternyata yang berkumpul itu semua temannya, teman dari penjual itu, sehingga menjadikan orang itu tertipu dengan hal yang seperti itu. Nah, yang menjual dengan cara menipu seperti itu hukumnya adalah haram. Termasuk perbuatan an-najas ini adalah memuji barang dagangan secara bohong agar orang lain menyukainya dan membelinya. Jadi ada orang yang disuruh memuji-muji barang itu, tetapi secara bohong, mengatakan di depan ada orang yang mau beli, dia mengatakan, barang ini bagus sekali ini mestinya mahal ini, harganya ini
wah lengkap dan sebagainya, padahal sebenarnya tidak. Dan dia nggak mau beli, dia cuma muji-muji barang saja, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, kualitas yang sebenarnya. Tujuannya agar orang yang mendengar dia memuji-muji barang itu membeli barang tersebut. Akhirnya setelah dibeli, apa yang terjadi? Nggak sesuai dengan yang diomongkan oleh orang tersebut, karena orang tersebut memang temannya dari penjual ditugaskan untuk memuji-muji barang itu dalam rangka menipu orang lain. Jadi orang jual beli itu yang tidak mengerti tentang hukum syara itu sering menghalalkan segala cara. Pokoknya bagaimana caranya jualan dia itu bisa laku, termasuk dengan cara tipu menipu yang seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa ayyu farriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyiz. Nah, ini jarang terjadi karena memang tidak ada budak. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa budak itu bisa diperjualbelikan. Jika seseorang itu memiliki jariyah, budak perempuan, kemudian budak perempuan itu punya anak masih umur misalnya 1 tahun atau 2 tahun, maka di sini nggak boleh menjual ibunya saja, anaknya nggak dijual. Jadi ibunya dijual, anaknya nggak dijual. Karena apa? Anak ini belum mumayyiz. Ini kasihan nanti kalau memisahkan antara ibunya dan anaknya. Jadi kalau misalnya menjual ya dua-duanya, atau dua-duanya tidak dijual dulu sebelum anaknya kalau nanti sudah mumayyiz, sudah beneh, sudah dewasa, baru kemudian dijual salah satunya, anaknya atau bapak atau ibunya itu diperbolehkan. Nah, ini berlaku apabila ada budak. Kan tidak ada perbudakan, sehingga ini tidak perlu kita jelaskan secara rinci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian itu buat membeli menipu. Awyahuna atau berkhianat dalam takaran timbangan zira itu. Jadi ada barang itu yang dibeli itu berdasarkan takaran, ditakar seperti jagung. Sekarang beras jagung ditimbang. Kalau dulu pada dasarnya beras jagung itu ditakar, ditimbang, tapi sekarang semuanya ditimbang. Bahkan air pun sekarang ditimbang. Padahal sebenarnya enggak, pada dasarnya tidak seperti itu. Ukuran asalnya yang ditakar itu, makanya di sini dipisahkan, ada kata-kata fil kail, yaitu berkhianat, menipu dalam takaran. Nah, misalnya jual beli apa? Jual beli beras, jual beli jagung, jual beli gandum, ini ditakar. Wal wazni itu timbangan. Kalau jual beli yang ditimbang itu biasanya ada emas dan perak, itu ditimbang. Kalau emas itu ditimbang berapa gram, itu emas, perak juga begitu. Kemudian wadzar'i, ada hitungan zira itu pakai hasta, seperti kain. Kalau kain itu kan biasanya diukur begini, sekian, sekian diukur. Itu namanya apa? Ukuran pakai zira, pakai hasta. Nah, itu kalau kain. Kemudian ada wal addi, pakai hitungan. Kalau pakai hitungan itu misalnya telur, itu hitungan berapa? 10, berapa 12, berapa 1 losen dan sebagainya. Telur, misalnya buah-buahan, misalnya apa namanya?
dan semacamnya, yang semacam telur, buah-buahan seperti itu. Biasanya pakai apa? Hitungan. Ini per 12-nya, per 24-nya, per 10-nya. Itu namanya pakai hitungan. Jadi barang itu dalam jual beli, cara ukurannya itu berbeda-beda. Meskipun sekarang apa? Sekarang ini sudah banyak berubah. Sudah banyak berubah. Semuanya ditimbang sekarang itu. Beli ayam pun ditimbang. Beli ayam, bahkan ayam hidup pun terkadang ditimbang. Meskipun itu sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan ketentuan yang tertentu. Kain pun dikilokan. Kain ini sekilo sekian. Kemudian beli buah, beli apel, buah jeruk, itu pun ditimbang juga sekarang. Kalau dulu itu apa? Hitungan bijian. Sekarang ditimbang. Semua serba ditimbang. Kalau pada zaman sekarang. Tetapi di sini dirinci karena pada dasarnya cara jual beli dari barang-barang itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang ditakar, ada yang ditimbang, ada yang pakai ukuran zira, hasta, ada yang pakai hitungan. Hadirin rahimakumullah. Tidak boleh berkhianat dalam masalah ini. Dalam masalah takaran, timbangan, ukuran hasta dan hitungan. Itu tidak boleh seseorang berkhianat. Berkhianat di sini yang dimaksud adalah melakukan tatfif. Melakukan tatfif sebagaimana yang dicela di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu akan memberikan azab yang berat kepada orang-orang yang melakukan tatfif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini praktek tatfif. Yaitu bagaimana prakteknya itu? Prakteknya itu apabila dia itu menakar, menimbang atau mengukur atau menghitung untuk dirinya sendiri, maka dia mengambil haknya secara penuh, bahkan lebih dari haknya. Tetapi apabila dia menakar, menimbang, mengukur dan menghitung untuk orang lain, maka dia menguranginya. Itu namanya berkhianat dalam timbangan dan semacamnya tadi, berbagai macam ukuran tadi. Misalnya dia menimbang untuk dirinya sendiri, saya beli biar saya timbang sendiri misalnya. Kemudian dia ambil hak dia secara penuh, pokoknya nggak dirugikan sama sekali dia. Kemudian itu, tetapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia yang jualan, kemudian dia menimbang untuk orang lain, maka kemudian dikurangi. Dikurangi dengan berbagai cara, dengan mempermainkan timbangan, misalnya diberi sesuatu pada timbangan itu sehingga menambah beratnya, sehingga yang biasa dilihat sudah 1 kilo, ternyata sampai rumah ditimbang dan timbangan lain sampai 1 kilo. Ini namanya berkhianat dalam masalah timbangan. Atau dalam masalah takaran, misalnya dalam takaran itu misalnya diberi diberi 1 misalnya, itu nanti kan akan berkhianat, itu akan nanti menambah, sudah penuh, padahal jika betul itu dikurangi maka menjadi tidak penuh. Itu namanya berkhianat dalam takaran. Berkhianat dalam masalah ukuran hasta, misalnya beli kain,
Kalau dia belikan untuk dirinya sendiri, biasa sendiri misalnya. Kemudian apa? Dilonggarkan. Nah, dilonggarkan sudah sampai sini, tapi di sini longgar. Kalau longgar, kalau nanti dilepas itu akan lebih panjang dari yang benarnya. Oh, ini 1 meter, dia bilang 1 meter. Padahal kalau diukur lebih dari 1 meter. Kenapa? Karena di sini longgar. Nah, itu kalau dia mengukur untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mengukur untuk pembeli misalnya, dia tarik. Jadi kainnya ditarik sekuat-kuatnya, sehingga sudah terlihat, oh ini sudah 1 meter. Ketika nanti dilepas, itu ternyata nggak sampai 1 meter. Karena apa? Karena ketika dia mengukurnya pakai hasa, ditarik sekuat-kuatnya. Ketika dilepas tidak sampai 1 meter misalnya. Ini juga namanya tadfif. Tadfif dalam masalah ukuran hasta. Atau tadfif dalam ukuran fi'at di hitungan itu. Misalnya itu tadi, beli apa? Beli sawo misalnya 12 salusin ya, Cina misalnya 10 misalnya, kemudian apa? 1, 2 misalnya 4, 5. Nah, orang ini tidak tahu. Dia ngitungnya cepat, ternyata apa? Dia selipkan misalnya 2 atau 1 dihitung 2. Ketika di majelis itu seakan-akan sudah cukup 10. Setelah sampai rumah dihitung, loh kok nggak cukup, nggak sampai 10. Harusnya 10 ini, tetapi tidak sampai 10 karena ada permainan dari hitungan dari penjual tadi yang dia menghitungnya 1, 2, 3, 4, barangnya ditaruh 4, 5 dan seterusnya. Akhirnya tertipu orang dengan permainan hitungan model dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perbuatan yang semacam itu namanya tadfif. Dan itu jelas seperti yang dalam ayat yang tadi kita baca. Orang yang melakukannya akan mendapatkan azab yang pedih. Wailul lil mutaffifin. Azab pedih bagi orang yang melakukan tadfif. Dan ini banyak dilakukan oleh para pedagang-pedagang di pasar. Mereka mencari keuntungan dengan bermain timbang. Dengan timbangan yang diberi sesuatu sehingga akan menguntungkan dari pihak penjual dan merugikan dari pihak pembeli. Harganya biasa-biasa saja, tidak berbeda dengan yang lain, tetapi dia mempermainkan timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ayat ketiga, haram bagi penjual dan pembeli berbohong dalam transaksi jual beli. Misalnya berbohong itu banyak sekali. Dia misalnya mengatakan barang ini di pasar dijual dengan harga sekian, padahal dia mengetahui barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi menipu orang-orang kepada orang-orang yang nggak biasa ke pasar. Kalau orang yang biasa tiap hari ke pasar itu tahu bahwa barang seperti ini harganya sekian. Dia nggak ke pasar, dia muter-muter ke kampung-kampung, kemudian dibilang, oh ini kalau di pasar harganya sekian. Dengan dia menyebutkan harga yang lebih mahal dari harga yang sebenarnya di pasar. Misalnya di pasar harganya 10.000. Dia bilang, oh ini kalau di pasar harganya 15.000. Udah saya jual kepada kamu
14.000 saja, saya kurangi 1.000. Padahal di pasar 10.000. Itu namanya apa? Dia berbohong. Berbohong karena sebenarnya di pasar harganya 10.000, dia bilang di pasar harganya 15.000. Ketika dikurangi 1.000, ya seneng orang, oh alhamdulillah dapat potongan 5.000, padahal dia dinaikkan 4.000 dari harga yang sebenarnya di pasar. Nah, sebenarnya kalau dia mau menjual 15.000 boleh apa tidak? Boleh. Asalkan mau, itu asalkan tidak berbohong, itu nggak masalah. Misalnya dia bilang jujur, misalnya ini di pasar harganya 10.000, tapi saya jual kepada kamu 15.000. Hitung-hitung jalan-jalannya misalnya, maka ini boleh. Ini boleh dia mengatakan seperti itu, asalkan jujur, itu tidak masalah. Yang penting pembelinya mau untuk membeli. Dia tidak ngomong, ya udah ini saya jual 15.000. Dia tidak ngomong kalau di pasar harganya sekian, tetapi dia cuman ini saya jual harga sekian. Biar dia menilai sendiri, pembeli itu yang menilai sendiri harga yang dia, kalau dia minat dan mau beli, ya masalah. Karena dalam Islam itu mencari keuntungan itu sesuatu yang diperbuat, tidak ada batasan. Kalau ada yang akan dibatasi sekian persen, itu tidak benar. Boleh seseorang itu menjual barang dengan harga setinggi-tingginya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, asal penjual dan pembeli sama-sama dengan harga itu. Misalnya saya ini harganya murah 50.000, tapi kemudian saya jual dengan harga 1 juta. Boleh apa tidak? Boleh, asal pembelinya mau membelinya, tidak masalah. Misalnya apa? Misalnya HP saya ini harganya murah, bahkan nggak beli, harganya murah. Kemudian apa? Kemudian saya jual dengan harga yang ini HP yang apa ini? Barokah ini misalnya. Karena apa? Setiap hari digunakan untuk menulis pelajaran. Ini saya jual kepadamu dengan harga misalnya 10 juta. Mau itu misalnya. Itu enggak apa-apa. Meskipun keuntungan yang saya dapat itu berlipat-lipat, itu tidak apa-apa asalkan pembelinya mau ridho dengan harga itu, tidak masalah. Yang masalah itu adalah berbohong. HP ini harganya mahal ini. Saya beli harganya, padahal nggak beli. Dia mengatakan saya beli HP ini harganya 10 juta. Saya jual kepadamu udah 9 juta saja. Lebih murah dari yang saya beli. Lah ini yang bohong seperti ini yang menjadi tidak diperbolehkan. Berbohong itu nggak boleh. Kalau nggak berbohong, itu tidak masalah, meskipun seseorang itu mengambil keuntungan dari jual beli itu keuntungan yang tinggi. Tapi tentunya seseorang kan harus melihat apa situasi. Kalau dia main ambil harga yang tinggi, ya kebanyakan dia nggak senang. Kebanyakan pembeli itu kan dari yang murah, barangnya bagus, yang murah dari oleh banyak orang. Bagaimana kualitasnya tinggi, harga paling murah, meskipun itu sulit ditemukan, tapi selama orang itu carinya yang begitu. Bagus barangnya, harganya murah. Nah, kalau kita kemudian jual barang yang kualitasnya jelek, kemudian kita hargai dengan harga yang tinggi, nggak masalah. Tapi ada nggak yang beli? Itu masalahnya. Nggak ada yang beli. Ya tokonya kan sepi. Di situ mahal-mahal. Harganya
barangnya sama dengan di toko sana, itu harganya mahal, lawan nggak akan datang ke toko dia. Tetapi dari sisi hukum itu boleh dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau dari sisi kebiasaan, orang akan mencari barang dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Maka kalau ada penjual kemudian dia nekat jual barang dengan harga tinggi, ya berarti dia nekat untuk tidak laku barang-barang. Kecuali barang tadi itu ada unsur-unsur barokah tadi, itu ada banyak sebagian masyarakat yang berminat paling tidak untuk dikoleksi. Dulu ada pernah kopiahnya Gus Dur misalnya, dulu pernah dijual, itu orang berebut, mungkin dulu nggak beli atau harganya berapa gitu, tetapi kemudian harganya kopiah saja bisa berjuta-juta harganya. Nah, yang seperti itu apa? Yang seperti itu ya tidak masalah, asalkan pembeli itu mau, karena dia bertujuan hanya untuk dikoleksi, untuk kenang-kenangan sebagai barang antik dan sebagainya, sebagai kenangan dia bahwa dia memiliki barang milik misalnya presiden, dia memiliki barang milik misalnya sarung ini dulu dipakai oleh kiai ini dan seterusnya, sebagai kebanggaan bagi dia, bukan untuk dia pakai tetapi sebagai kebanggaan bagi dia. Maka ya boleh saja kemudian dia membelinya dengan harga berapapun, yang penting penjual maupun pembeli itu sama-sama ridho dengan harga yang sudah mereka tetapkan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok masih kita bagian yang terakhir dari bab muamalah ini. Kemudian setelah itu tentang nafkah, dan kita selesai dari pembahasan kitab Sulamut Taufik secara keseluruhan. Berarti insya Allah tinggal 2 kali pertemuan kita menyelesaikan pembahasan kitab Sulamut Taufik, karena bab akidah sudah kita selesaikan, kemudian bab akhlak juga sudah kita selesaikan, dan bab fikih yang terakhir bab muamalah insya Allah akan segera kita selesaikan. Insya Allah kita akan ngaji, kita tetap lanjutkan setiap habis subuh, yaitu penjelasan Aqidatul Awam. Jadi kitab akidah yang paling dasar yang setiap umat Islam timnya, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kitab ini sudah kita beri penjelasan, sudah kita beri penjelasan secara global, secara umum, dengan buku dengan judul memahami dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Aqidatul Awam ini meskipun kecil tetapi berisi lumayan lengkap terkait dengan pengetahuan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedikit kita beri penjelasan dalam bahasa Indonesia. Bagi pemirsa yang menginginkannya, ini bisa melalui LDNO untuk mendapatkan buku ini sebelum nanti kita mulai pengajiannya, sehingga bisa menyimak, karena apa yang nanti akan saya jelaskan dalam kitab Aqidatul Awam ini mengacu pada penjelasan yang sudah saya tulis dalam buku Memahami Dasar-Dasar Aqidah saja. Demikian, ini sekedar tambahan promosi agar nanti setelah kita selesai dan memulai, hadirin hadirat dan pemirsa itu bisa menyimak. Jadi tidak hanya mendengar tetapi bisa menyimak juga bersama buku
di tangannya sehingga bisa lebih mudah dalam memahami apa yang nanti akan kita jelaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.